Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Latifah dengan NIM 44014220026. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini, saya akan menceritakan mengenai kekayaan hayati yang ada di kabupaten saya, yakni Kabupaten Demak. Kekayaan hayati yang akan saya ceritakan yaitu belimbing Demak atau dengan nama latin Averrhoa carambola cultivar Demak. Nama ilmiah ini diambil dari tempat belimbing Demak ini dikembangkan, yakni di Kabupaten Demak. Belimbing Demak merupakan varietas belimbing yang unggul dan baik di Indonesia yang sampai saat ini masih diteliti untuk dikembangkan. Belimbing Demak dibedakan menjadi 3 macam, yakni belimbing Demak kunir, belimbing Demak kapur, dan belimbing Demak jingga. Ketiga jenis belimbing Demak ini dibedakan berdasarkan bobot buah, jumlah produksi, dan bentuk buah. Namun, hal yang paling mendasari perbedaan ketiga jenis belimbing ini adalah warna buahnya. Belimbing Demak kunir biasanya berwarna kuning merata. Belimbing Demak kapur biasanya berwarna putih merata, sedangkan belimbing Demak jingga biasanya berwarna kemerahan. Belimbing Demak telah mengalami sejarah yang sangat panjang. Setidaknya buah belimbing khas Kota Wali ini telah mengalami suka duka selama 5 abad. Hal ini didasarkan pada lagu berjudul Lir-Ilir karangan Sunan Kalijogo. Dalam lagu tersebut terdapat bait yang berbunyi cah angon, penekno blimbing kui, lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dedotiro. Dari lagu tersebut kita dapat melihat bahwa buah belimbing telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Demak. Tidak banyak arsip yang mencatat keberadaan belimbing Demak tempo dulu secara detail. Namun berdasarkan beberapa catatan, diperkirakan belimbing Demak mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1980-an. Pada saat itu, masyarakat Demak banyak menanam belimbing di sekitar rumah mereka seperti di pekarangan, halaman, maupun di tempat lainnya. Nah, pada dekade itu, produksi buah belimbing sangat melimpah, terutama di desa Betokan yang menjadi sentra tanaman belimbing Demak. Nah, karena produksinya yang melimpah, buah belimbing Demak ini mampu mencapai pasar lokal dan seluruh kawasan Jawa Tengah. Selain itu, populernya wisata Demak juga turut membantu menunjang popularitas belimbing Demak. Namun, sayangnya belimbing Demak ini kian surut pesonanya pada tahun 1990-an. Pada pertengahan 1990-an, tanaman belimbing Demak hanya berjumlah 71.500 pohon dan pada tahun 2010-an hanya tersisa 20%-nya. Nah, karena itu buah belimbing Demak di pasaran pun ikut tergusur oleh belimbing dari daerah lain seperti belimbing dari Jepara dan Blitar. Meredupnya buah belimbing Demak disebabkan oleh multifaktor. Selain karena pembudidayaan dan promosinya yang kian berkurang, warga Demak mulai memilih untuk membudidayakan jambu citra dan jambu delima atau yang sekarang dikenal dengan jambu Demak. Nah, maraknya penanaman buah jambu ini bermulai setelah tahun 2000. Dari segi ekonomis, budidaya dari jambu ini hasilnya lebih menguntungkan daripada budidaya belimbing. Hal itu tentu akan membuat belimbing Demak ini kian ditinggalkan. Nah, dari segi perawatan pun buah belimbing lebih sulit daripada buah jambu. Nah, menurut catatan Dinas Pertanian Kabupaten Demak, pada tahun 2010-an terdapat 127.109 pohon jambu dan 86.367 diantaranya produktif menghasilkan buah dan menyuplai pasokan jambu di pasaran. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa produktivitas buah jambu di Demak lebih unggul daripada produktivitas buah belimbing Demak, sehingga popularitas belimbing Demak pun kian turun. Saat ini, belimbing Demak masih berada di titik hidup tak segan, mati pun tak mau. Namun, semangat pelestariannya kian menguat saat popularitas jambu Demak semakin tak tertandingi. Sejumlah gerakan pembagian bibit belimbing pun dimulai. Nah, kita hanya bisa berharap buah belimbing Demak kembali menjadi buah yang bermartabat secara ekonomis dan kembali teguh berdiri sebagai identitas Kota Wali.
Hal ini karena dahulu Demak dikenal sebagai kota belimbing. Hal ini terlihat dari adanya tugu belimbing yang berada di dekat Pasar Bintoro, tepatnya di perempatan depan Komplek Pertokoan Joglo. Nah, buah belimbing yang sebagai ikon simbol kultural kota Demak ini pelan-pelan mulai tergusur dengan buah jambu yang lebih bernilai ekonomis. Kemudian juga produktivitasnya semakin berkurang dan peminat juga harga jualnya kian merendah. Karena itu diperlukan kreativitas dalam produksi olahan buah belimbing, misalnya dengan membuat jus, sirup, selai maupun keripik dengan bahan dasar buah belimbing Demak. Buah belimbing Demak memiliki ciri khas berdaging tebal dan berukuran besar. Nah, ini bisa kita lihat bahwa belimbing Demak ini ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan belimbing-belimbing lain. Selain itu, rasanya pun dominan manis, bukan asam maupun sepet. Kandungan airnya pun cukup banyak. Selain cita rasanya yang manis dan segar, buah belimbing Demak merupakan buah yang kaya manfaat. Berbagai nutrisi dan vitamin alami yang terkandung di dalam buah belimbing Demak mampu memperlancar metabolisme tubuh pengonsumsinya. Dalam satu buah belimbing Demak terkandung karbohidrat, gula, serat, protein, asam pantotenat, folat, vitamin C, kalsium, seng, serta nutrisi-nutrisi lainnya. Adapun manfaat dari buah belimbing Demak ini sangat melimpah, mulai dari seratnya yang mampu memperlancar pencernaan, kandungan vitamin C-nya yang membantu penyembuhan sariawan, gusi berdarah, dan mengurangi rasa sakit saat gigi berlubang, lalu juga dapat mengatasi radang rektum. Selain itu juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi penyakit batuk pada anak-anak, mengurangi resiko penyakit kencing manis, serta kandungan pektinnya membantu untuk menghancurkan kolesterol. Dari narasi tadi dapat kita simpulkan bahwa buah belimbing Demak ini merupakan buah yang memiliki banyak sekali potensi, mulai dari menjadi simbol kultural kota Demak sampai menjadi buah yang kaya manfaat bagi pengonsumsinya. Hal tersebut menjadi alasan yang sangat kuat mengapa belimbing Demak harus terus dilestarikan dan dibudidayakan. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus ikut andil dan mampu dalam menjaga kelestarian serta eksistensi dari belimbing Demak ini, sehingga di masa depan kita dapat terus merasakan potensi dan manfaatnya. Sekian cerita saya mengenai kekayaan hayati yang ada di kabupaten saya. Semoga dapat menambah wawasan dan memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.